Halo semuanya, Anda bersama kami di Sam Gadget. Dan hari ini saya akan melakukan unboxing dari LG X Power. Jadi pertama saya mau minta maaf dulu untuk 3 bulan ini nggak ada video dari Sam Gadget, karena memang saya sangat sibuk. Dan akhirnya hari ini saya bisa melakukan unboxing dari LG X Power. Smartphone ini sendiri tuh di launching tanggal 4 Oktober. Dia mulai diedarkan tanggal 7 Oktober, berarti kemarin. Hari ini saya baru sempat beli. Dan ya kita unboxing sekarang. Nah, ini tuh yang membuat saya tertarik adalah smartphone LG pertama dia yang baterainya gede. Di sini dari powernya sendiri itu bisa menunjukkan bahwa ini baterainya adalah besar. Kita buka dulu nih plastiknya biar kita bisa lihat. Oke, akhirnya terbuka. Nah, sebelum saya buka kita lihat dulu ada apa di boxnya. Jadi di atasnya tuh ada tulisannya LG X Power. Kemudian di sini ada spesifikasi singkatnya, 5,3 inch HD, baterainya 4100 mAh, fast charging. Nah, ada USB on the go. Jadi ini akhirnya USB on the go masuk ke LG. Nah, kalau misalnya fast charging itu tuh mengadopsi Qualcomm Fast Charge 2.0 walaupun prosesornya itu MediaTek. Ini ada IMEI, X Power ini udah pasti dibuat di Indonesia. Kita lihat dulu spesifikasi dari LG X Power. Ya oke, udah. Sekarang kita lihat isinya. Nah, dia tuh cuma ada warna gold di Indonesia. Jadi memang cuma ada warna gold, satu warna. Nggak ada warna lain, nggak ada warna hitam. Wow, kecil. Kesan pertama kecil karena saya pernah memegang sampai LG Stylus 2 yang gede. Ada SIM ejector karena belakangnya nggak bisa dibuka. Untuk pertama kalinya akhirnya ada SIM ejector karena di G5 modular. Sebenarnya V20 juga dia udah nggak pakai buka-buka gitu lagi ya, karena dia udah belakangnya bisa dibuka. Jadi ini sejauh ini yang bisa pakai SIM ejector, karena kalau V20 pun dia bisa dibuka covernya balik, jadi akhirnya nggak kayak G5 yang modular begitu. Ini petunjuk singkat pemakaian. Ini ada stiker IMEI. Kemudian nah ini dia fast chargingnya. Ada tulisannya fast charge ya. Ya. Berapa ampere? Oke. Output bisa terlihat 1,8 ampere. Ya, oke. Ini ada kabel datanya juga, kabel data biasa, mirip sama yang punya di G4. Sama di Stylus 2 warna putih-putih. Ini stylus. Earphone-nya sama kayak yang di Stylus 2. Udah itu aja. Sebelum kita buka ini, kita lihat dulu deh. Mau lihat apa? Oke, Stylus 2. Mirip, tapi memang berbeda sedikit dimensinya. Dari ketebalannya memang otomatis X Power lebih tebal daripada Stylus 2. Ini 7,9 mm. Ya, kalau ini 7,4 mm. Jadi ini untuk baterai 4100 mAh, beratnya mirip sama Stylus 2. Memang karena Stylus 2 tuh udah tipis banget, ini 3000 mAh udah tipis begini. Dan akhirnya memang LG bisa buat smartphone 4100 mAh yang ringan. Kalau misalnya teman-teman ingat tuh yang pertama kali besar baterai adalah Lenovo P780. Itu saya udah pegang, saya udah punya dulu, dan beratnya minta ampun. Dan ini 4000 mAh dan beratnya nggak seberat dari itu mah berat banget. Ini perbandingan size. Ada juga yang sempat jadi fenomenal tahun lalu adalah ini Infinix Note 2. Dan ini memang sangat tebal. Saya nggak bisa menemukan berapa ketebalannya, tapi memang jelas ini tebal. Perbandingan tebalnya ya. Dan berat, dimensinya juga beda kan. Ini memang 6 inch, 5,9 mini. Satu lagi, saya ingin menunjukkan satu lagi. Ini G4. LG G4 ya nggak terlalu jauh beda. G4 itu 5,5 inch, tapi dimensinya nggak terlalu beda jauh sama X Power. Satu hal yang agak sedikit membuat saya agak aneh kali ini, kenapa? Karena signature button LG hilang. Bisa dilihat signature button LG hilang. Memang itu udah ada dari LG G5,
dan memang itu menjadi hilang karena G5 tuh terpaksa dibuat di belakang tuh ada fingerprint, dan akhirnya mau nggak mau ini tuh harus dipindahin ke samping kiri dan kanan, nggak tahu kenapa. Tapi ya begitulah yang terjadi di X-Cam juga yang sama terjadi, namun tidak di K10 K8 K4 karena mereka masih punya signature button LG. Udah, kita udah lihat semua. Sekarang kita akan lihat SIM ejector toolnya. Pertama kali di LG rasanya. Saya nggak tahu yang X-Screen itu pakai SIM ejector atau gimana karena saya nggak sempat lihat. Tapi biar kita bisa lihat yang ini dulu. Oke, ini agak susah keluarinnya. Kenapa nyangkut nih? Oh, astaga. Oke. Kita lihat ya. Oke, jadi ini dia hybrid. Ini nano SIM 1, nano SIM 1, nano SIM 2 plus micro SD card. Jadi di sini tuh bisa buat micro SD card. Jadi dia hybrid ya. Bukan dual SIM tapi dual SIM-nya hybrid. Kalau mau pakai memory card berarti nggak pakai dual SIM. Kalau pakai dual SIM berarti nggak memory card. Oke, ini depannya biasa, saya nggak akan copot. Sama seperti yang saya lakukan di Stylus 2, dan ini masih tahan. Sampai sekarang saya nggak copot. Jadi udah berapa bulan saya unboxing, masih kelihatan ya ininya buat tarik, saya nggak copot. Masih bisa tahan, jadi menurut saya nggak terlalu penting, kita copot belakangnya aja. Oke, ini udah, kita nyalain karena baterai udah di dalam. Sebenarnya Stylus 2 itu dapat ini juga quick cover juga, cuma setelah pembelian itu makanya saya nggak sempat cover karena memang harganya 200.000 dan nggak dapat free. Sekarang sih udah free. Jadi ini juga dapat. Ini sama seperti yang ada di Stylus 2. Ininya sama. Sistemnya. Jadi dia udah nggak pakai quick circle lagi, tapi pakainya modelnya kayak gini. Coba saya akan coba di sini, bisa nggak ya? Oke. Kita Stylus 2, kalau misalnya bentuk kayak gitu, mau baca nggak dia? Oke, dia nggak mau baca. Stylus 2 nggak mau baca, nggak bisa. Oke, kita setup dulu. Ini memang kecil sih, compact, ringan. Inggris, kita pakai Inggris aja ya. Dia udah pakai LG UX 5.0. Sedangkan seri K yang K10, K4, K8 itu masih pakai LG UX 4.0. Skip. Next aja, next terus. Skip aja. Oke, I agree semua. Smart forward ini. Oke. Nah, inilah, bentar, keterangan. Inilah LG X Power. Saya nggak sabar buat coba quick covernya karena saya belum pernah coba dari ada di Stylus 2. Memang setelah keluar Stylus 2 itu LG udah nggak pakai lagi sistem lama yang kayak quick circle. Jadi quick circle itu terakhir ada di tahun lalu ya, di GeForce Stylus LG Magna. Oke. Nah, ini yang terjadi seperti yang saya sudah bilang waktu itu. Saya pernah kasih lihat gambarnya, dan inilah. Jadi bentuknya seperti ini. Coba kita bisa setting nggak di dalam. Oke, ini UX 5.0 home screen.
Kita lihat di general biasanya ada. Nah, ini. When you put on quick cover view, you can see the time, the weather. Jadi buat notifikasi bisa dilihat di depan. Sebenarnya bisa di swipe nih. Cuma saya belum bisa swipe. Ini swipe-nya gimana? Saya belum tahu. Sebenarnya bisa di swipe. Harusnya. Nanti saya akan lihat di video review. Saya akan coba dulu. Ini harusnya bisa di swipe. Kalau angkat telepon tuh bisa di swipe langsung zek gitu. Karena di iklannya tuh ada yang angkat telepon langsung kayak gitu. Ini langsung berbekas keringat saya di sini. Kita jalan-jalan dulu ke bagian lain ya. Oke. LG UX 5.0 sama kayak ada di Stylus 2. Saya belum sempat review ini OS-nya. Udah pernah deh. Kalau misalnya mau lihat ini apa yang ada di UX 5.0, bisa lihat video saya sebelumnya di Stylus 2 yang sehari bersama Stylus 2 itu saya bahas yang ada di UX 5.0. Jadi saya nggak usah bahas lagi sekarang karena ini sama. Oke. Sekarang kita lihat ini Android Marshmallow. Kita cek Android Marshmallow, dia belum nugget. Apa yang kita mau coba lagi? Kamera 13 megapiksel. Apa yang mau kita foto? Ini aja. Oke. Ya, begitulah. Ini ya LG-nya. Nanti saya usahakan saya buat versus ini sama Stylus 2 buat melihat sebenarnya gimana. Stylus 2 sekarang udah turun harganya jadi 3,3 dari 3,5. Oke, you're eligible for 100 GB. Oke, jadi ini free 100 GB Google Drive. Terakhir, saya mau lihat ininya. Apa fitur-fitur dia menurut LG yang ada di brosurnya? Auto shot, kemudian world clock. Oke, ini biasa. LG backup yang udah lama itu. New home UX 5.0, film effect. Oke, ini dia buat foto-fotonya. Kita coba. Nah, ini quick share. Ini akan terjadi tadi waktu saya foto. Kita coba film effect ya sama quick share. Nih, oke, kita bisa foto ya. Nah, akan muncul ini di sini. Ini quick share. Oke. Jadi kita bisa pilih. Oke, ini di MMS. Bisa pilih di sini. Kita mau share kemana? Film efeknya dikit aja, film efek. Nah, inilah film efek. Sepia biasa lah. Itunya. Ini sama, dia bisa Full HD. Yang belum kita itu storage-nya sisa berapa? Ini bisa USB on the go ya. 5,9 GB used, available 10 GB. Jadi available 10 GB. Bisa pakai USB on the go. Saya nggak bawa USB. Nanti di video aja review. Tanya, kalau mau teman-teman mau tanya aja ya. Sorry banget buat semua komen yang kemarin saya nggak jawab, belum sempat jawab karena memang saya lagi sibuk. Saya akan usahakan jawab nanti buat ini pertanyaan-pertanyaan di LG X Power. Udah, itu aja. Untuk yang lain-lain ini biasa, kita bisa ubah home touch button combination-nya. Kita bisa ubah warnanya. Oke. Wait. Nah, ini kan bisa seperti saya bilang kemarin. Ini bukan nggak ada. Jadi kemarin sampai saya sempat bilang kenapa nggak ada, harusnya nggak ada, harusnya ada. Belum ke update. Nanti saya connect wifi, nanti akan bisa masuk yang home plus app drawer. Nanti kalau misalnya sampai nggak bisa saya ralat. Seharusnya di sini di menu ini home screen, lock screen, home touch button, di sini tuh ada pilihan buat ngatur warna ininya, touch buttonnya. Cuma saya belum menemukan di sana. Saya akan coba connect wifi dulu. Nanti saya biar bisa tahu kenapa dia nggak ada. Itu aja buat LG X Power. Impresi pertama saya. Di sini bisa ada notifikasi. Jadi ini seolah-olah tuh kayak apa ya, menu di atas itu notification bar itu pindah ke bawah, pindah ke sini. Impresi saya pertama tuh megang ini ringan, 4000 mAh ringan dan kecil, dia compact.
dibandingkan dengan Lenovo P780 yang pernah saya pegang itu HP pertama 4000 mAh, beratnya minta ampun. Ini nggak kayak gini. Ini masih bisa ringan dan beratnya tuh mirip sama Stylus 2. Walaupun Stylus 2 jauh lebih ringan karena ini 3000 mAh. Udah itu aja buat unboxing dari LG X Power. Jangan lupa buat follow Twitter kami di @yasmgadget.id, like videonya serta subscribe Yasam Gadget. Terima kasih, sampai jumpa.